terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Bapak Ibu sekalian. Sangat menggembirakan pagi hari ini bisa bertemu secara langsung dengan Bu Adriana dan menggunakan ruang ini yang hampir mungkin 3 tahun ya. Kita selalu bertutur sapa dan berkolaborasi lewat Zoom. Ini juga ada Pak Budi, ini koresponden kita di berbagai peraturan undang-undangan, Pak Priyatno ya, dan Bapak Ibu sekalian. Saya lihat juga Pak Dirjen Pengundangan tadi, Pak Direktur Pengundangan. Pagi hari tadi kami sowan juga ke Pak Dirjen Peraturan Undang-undangan ya. Kami diskusi mengenai implementasi dari salah satu ketentuan Undang-Undang 13, Bu Adriana ya. Undang-Undang 13 pasal 97B. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah membuka, ini sebagai perancang mestinya udah buka ya. Saya yakin udah buka semua. Undang-Undang 13 2020 ada salah satu pasal yaitu pasal 97B mengenai pembentukan peraturan undang-undangan dapat dilakukan secara elektronik. Nah tadi kami sowan ke Pak Dirjen Peraturan Undang-undangan, Pak Sekjen, saya mendampingi Pak Sekjen dan Kepala Pusintek. Pusintek itu adalah IT kami. Kita ingin mempercepat ya inisiatif untuk digitalisasi. Jadi kita ingin nanti kita percepat termasuk Perpres pelaksanaan dari Undang-Undang 13 2022 itu agar kita bisa berkolaborasi secara nasional. Jadi artinya tidak perlu nanti satu persatu kementerian dan lembaga itu membangun sendiri, tetapi bersama-sama dalam satu kolaborasi yang mungkin disediakan oleh baik Kementerian Hukum dan HAM Pak Budi atau Kementerian Keuangan atau kementerian manapun, tetapi bisa menjadi aplikasi bersama yang nanti bisa digunakan tanpa harus masing-masing tadi membangun dan mengeluarkan biaya. Nah ini kan merupakan harapan besar, apalagi kita kan 2025 ya, barangkali nanti kita pindah ke Ibu Kota Nusantara. Tapi kan tidak semua akan terangkut ke sana. Barangkali mungkin sebagian kecil Ibu Bapak sekalian dari perancang masih stay di Kota Jakarta, bukan lagi Ibu Kota sekarang ya. Ibu Kota kita udah Nusantara di sana di dekat Kutai Kertanegara sana ya. Nah ini merupakan satu hal yang inisiatif yang sangat menggembirakan dan kita perlu sambut dengan baik. Jadi kami mohon nanti seandainya Bapak Ibu sekalian juga akan berkontribusi, mari kita sama-sama berkolaborasi. Kalau di tempat kami seperti Bu Adriana mungkin ketahui, kita itu tiap tahun itu hampir 300 peraturan Menteri Keuangan. Barangkali mungkin peraturan kementerian terbanyak. Dan itu memang make sense ya, karena kalau mungkin Bapak Ibu sekalian melihat bahwa Kementerian Keuangan itu kan punya banyak fungsi ya, tanpa Menteri Keuangan terutama ya. Menteri Keuangan punya banyak fungsi yang diatur di undang-undang. Nah mungkin kalau kita sering dengar istilah bendahara umum negara ya, BUN gitu ya. Dan juga ada istilah lain ya, Menteri Keuangan nanti ada CEO, CFO, ada COO ya, nanti mau kita perdalam saja, sebenarnya sudah ada semua di Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi kalau kita perhatikan mungkin Bapak Ibu sekalian yang generasi lama ya, Pak Priyatno mungkin atau Pak Budi. Pak Budi ini baru apa lama ya? Beliau Bapak generasi lama apa baru ya? Saya khawatir kalau menyebut Pak baru ya ternyata lama. Tapi kalau menyebut lama ternyata baru malah nggak berkenan ya. Waduh, saya ini generasi lama. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ya, ini saya lihat yang lain baru semua ya. Dulu kita punya namanya Indise Comptabiliteit Wet atau ICW. ICW itu merupakan Undang-Undang Perbendaharaan Negara era Hindia Belanda. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, dulu kita kan punya Wetboek van Strafrecht yang sekarang sedang mau diubah oleh Bu Adriana KUHP. Kemudian Wetboek van Koophandel KUHD masih ada, dan Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata. Ada satu undang-undang yang juga merupakan peninggalan Hindia Belanda yaitu ICW. Nah ICW ini satu-satunya dari peninggalan Belanda ini yang berhasil sudah diubah menjadi undang-undang nasional dengan 3 produk undang-undang yaitu Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan Negara. Jadi ICW itu sudah diubah di tataran hukum nasional dengan undang-undang. Sementara KUHP sekarang Bu Adriana masih
struggling ya. Apakah masa sidang ini atau masa sidang selanjutnya. BW tidak semuanya kita ubah. Beberapa undang-undang PT kita copotin ya. Kemudian undang-undang terkait sektoral lainnya ya dicopot-copotin BW, tetapi BW secara keseluruhan KUH Perdata belum berhasil diubah. Nah, ICW tadi yang merupakan peninggalan Belanda itu sudah berhasil diubah oleh putra-putra Indonesia sendiri, yaitu menghasilkan 3 undang-undang tadi, yaitu Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Pengelolaan Negara, itu yang ada paling atas, yang treasury tadi, fungsi treasury. Kemudian kita juga ada nih dalam konteks keuangan negara ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa di Kementerian Keuangan Negara itu, di Kementerian Keuangan itu ada berbagai direktorat jenderal yang masing-masing dirjen itu punya, masing-masing dirjen tadi ya, direktorat jenderal tadi punya undang-undangnya sendiri. Misalnya perpajakan, undang-undang PNBP, Direktorat Jenderal Anggaran punya undang-undang PNBP. Pajak punya serangkaian undang-undang pajak, termasuk di dalam konteks perpajakan tadi adalah kepabeanan dan cukai. Di perpajakan sendiri ada 2 dirjen yang berperan di situ, yaitu Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Nah, ini memang kami di Kementerian Keuangan ini ya, bukan kami, ini Indonesia semua ya. Kita ini bersama punya Kementerian Keuangan yang modelnya adalah holding type ministry. Kalau kita lihat ya, ada yang modelnya tidak holding, satu saja, misalnya Kementerian Tenaga Kerja gitu. Kalau di Kementerian Keuangan itu adalah holding type ministry. Ada 4 direktorat jenderal yang punya kanwil di daerah, yaitu kanwil pajak, bea cukai, kekayaan negara, dan kemudian pajak, bea cukai, kekayaan negara, dan perbendaharaan ya, Dirjen Perbendaharaan. Itulah mengapa tadi posisi Menteri Keuangan tadi membawai beberapa perundang-undangan dibantu oleh juga unit eselon 1 yang masing-masing diatur begitu ya. Selamat pagi Bu, mohon saya duluan ya, ini saya udah memulai tadi. Jadi ini kita sedang membedah kira-kira kok semesta pembicaraan kita mengenai keuangan negara ya. Jadi tadi saya sampaikan kita sudah berhasil di Treasury menghasilkan hukum nasional, yaitu Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan, Pemeriksaan. Di situ ada sisi belanja juga ya, Undang-Undang APBN, Undang-Undang mengenai HKPD ya, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Sementara tadi yang disampaikan Pak Andri Amos tadi, pembiayaan untuk pembangunan itu adalah kita terbit punya Undang-Undang Surat Utang Negara ya. Dulu kita sebut sebagai obligasi. Jadi Undang-Undang Surat Utang Negara ini merupakan satu undang-undang yang terbit ketika kita mereform Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, kalau Pak Budi saya yakin ingat. Tapi kalau ini Bapak Ibu apa adik-adik ya, saya nggak tahu ini kayaknya di tampangnya muda-muda atau seperti muda ketika pakai masker ya. Begitu dibuka ternyata sama. Tapi enggak, saya juga udah berumur tadi dengan tadi ya, kelahiran tahun sekian ya. Jadi Undang-Undang Surat Negara, Surat Berharga Negara ini termasuk yang direkomendasikan pada saat kita dulu berinteraksi dalam konteks reform kebijakan keuangan negara. Ingat waktu itu kita intens dengan International Monetary Fund ya, IMF. Karena memang kita sebagai bagian atau sebagai anggota dari IMF, kita aja memang harus di engage dengan IMF. Dan IMF itu menyarankan kita punya undang-undang surat utang negara. Jadi surat utang negara itu kalau perusahaan kan obligasi perusahaan. Nah, negara juga punya. Dulu ya, kita sudah punya namanya surat utang negara itu zaman Orde Lama. Zaman Orde Lama itu kita banyak nanti mungkin kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, dulu ada obligasi yang diterbitkan khusus untuk hal tertentu. Belum dulu deh, Pak, saya yang lama dulu. Yang obligasi yang diterbitkan dalam untuk tujuan tertentu. Masih ingat dulu Indonesia berkonfrontasi dengan beberapa tetangga, misalnya Malaysia. Ada undang-undang atau obligasi yang diterbitkan khusus untuk membiayai konfrontasi itu. Nah, semenjak kita punya undang-undang surat negara, kita mulai melakukan penertiban ya. Jadi tujuan penerbitan SUN itu hanya 3, mismatch APBN, memelihara portofolio gitu ya.
Dan itu kira-kira, jadi kita mulai dengan serangkaian undang-undang pada saat kita mereform ya. Jadi dimulai dari Undang-Undang Keuangan Negara, kemudian kita juga di sektor pembiayaan ada. Nah juga ada terkait dengan kekayaan negara. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat ya, Undang-Undang PUPN ya, mengenai panitia urusan piutang negara. Itu sebuah kepanitiaan yang dibentuk dengan Undang-Undang Darurat tahun 60, Undang-Undang 49 tahun 60 mengenai PUPN. Kemudian juga ada Undang-Undang BUMN. Ultimate shareholders itu adalah Menteri Keuangan. Sementara wakil rupsnya adalah Menteri BUMN. Juga ada undang-undang terkait lelang. Mungkin zaman dulu lagi, saya selalu harus merefer ke Pak Budi karena ini satu-satunya peer group yang bisa diajak ngobrol, karena yang lain kan masih muda Pak Budi. Sama-sama tua gitu ya, senior gitu. Nah ini jadi saya bilang masih ingat vendor reclaimment, masih ingat fakultas hukum lama, masih belajar vendor reclaimment ya. Kemudian mengenai pengelolaan BMN BMD, nah kita ada di Undang-Undang Keuangan dan Perbankan Negara tadi diatur dengan PP. Pajak tadi ya, perpajakan ya, tidak hanya pajak tapi perpajakan itu di penerimaan ya, itu ada perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak ya, hanya dua ya, pajak dan penerimaan negara bukan pajak, masing-masing diatur dengan sendiri. Bayangkan satu Direktorat Jenderal Pajak itu diatur dengan berbagai undang-undang. Makanya saya sampaikan bahwa holding type ministry, ministry yang bentuknya holding ya, kayak perusahaan holding kan sendiri sebagai perusahaan. Tuh. Ada dirjen, kalau dirjen di tempat lain ya, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ya. Kalau di kami Kanwil Dirjen Kekayaan Negara, Kanwil Dirjen Perbendaharaan. Itu ya kira-kira ini, itu menunjukkan holding type ministry-nya. Semesta pembicaraan mengenai keuangan negara. Di sektor perpajakan saja itu juga ada yang lain, yaitu kepabeanan dan cukai. Yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini memang spesifik ya. Direktorat Bea dan Cukai itu ada unsur enforcement-nya. Jadi saya kalau lihat ini Bea Cukai, kawan-kawan kami juga begitu, mengamankan wilayah pabean, baik darat, jadi darat maupun laut. Makanya kita mengenal ada patroli fiskal. Patroli fiskal itu adalah melihat di border ya, di perbatasan, di Entikong, Atambua, ujung Papua ya, anak-anak kita. Kemudian juga melakukan ini patroli fiskal juga, mengejar penyelundup ya. Makanya di laut tuh ada Bakamla, ada kita, ada Pol Airut ya. Tuh. Jadi kita juga patrolinya fiskal. Kenapa disebut patroli fiskal? Mengamankan keuangan negara. Jadi itulah bagaimana kita melihat tadi Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Bea dan Cukai ya. Jadi kalau tempat kami mereka berseragam begini, pakai ini dan bukan militeristik ya, tapi memang harus ada disiplin seperti militer. Karena ada komando ya, perintah. Kalau diperintah atasan, tangkap kapal itu, nggak bisa lagi Pak, menurut hemat kami 1, penangkapan tidak efisien, 2, nggak bisa. Langsung respon tangkap. Ya, jadi tidak beda dengan yang lain. Jadi itu contoh dari model-model di tempat kita. PNBP juga. PNBP ini juga bagian dari penerimaan di bawah Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, ini yang paling bawah ini sektor keuangan ya. Sektor keuangan ini meskipun kita ini masih sudah ada lembaga-lembaga tersendiri, misalnya Undang-Undang Pasar Modal, Dana Pensiun, Perbankan, itu sekarang dilaksanakan oleh OJK. Juga ada Bank Indonesia, ada LPS, tapi di ultimate pemilik semua lembaga ini adalah negara. Makanya BI itu ada badan hukum sendiri. Di situ ada penyertaan modal negara ya. LPS juga begitu, OJK juga begitu. Kalau mengusulkan perubahan undang-undang, ya negara, pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan yang mengusulkan, meskipun ketika peraturan teknis ya masing-masing otoritas itu ya. Saat ini sebagai pengetahuan kita sebagai perancang ya, DPR itu sedang menginisiasi satu undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau kita sebut sebagai RUU P2SK ya. Ini nanti tolong kelas ini saya tugasin juga, nggak apa-apa kan Bu Triana? Untuk memantau, memantau kan nonton TV berarti ya.
Memantau tuh nonton TV, bahasa ininya. Memantau, kan ada YouTube ada nih. Perkembangan Undang-Undang P2SK, gitu ya. Nanti apa perlu saya tanya pantauannya? Karena ini menarik ya. Sektor keuangan ini ya, saya menyampaikan semesta keuangan negara tadi ya. Sektor keuangan ini, undang-undang ini rata-rata sudah lama. Undang-undang perbankan tahun 92. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu kan belum ada yang belum lahir. Jangan-jangan 92 ada yang baru lahir? Ada yang lahir 92? Waduh, kalau ini iya. Masih ada ya? Bapak tahun berapa? Oh 18 alhamdulillah. Jadi masih ini ya. Yang lain ya. Jadi kalau yang 92 ini kita udah mulai bikin undang-undang. Saya masuk Birohukum 93. Ya dari awal waktu itu masih kita kan belum sepenuhnya digitalize tadi ya. Jadi saya kalau pembahasan di DPR itu syarat dengan DIM itu segini bawaannya. DIM bawa ya. Terus dikasih merah, ini kepanja, ini timus, timsin, gitu. Itu kita bertanggung jawab. Jadi betapa zaman dulu itu ya kita tidak dimudahkan dengan IT ya. Aduh. Jadi ini disiarkan langsung ke YouTube enggak ya? Enggak kan? Nanti aja, rasanya orang soalnya. Nanti aja. Jadi ya proses legislasi zaman dulu tuh itu meskipun dulu fraksinya cuma 3, 4 ya. Ada fraksi TNI Polri, fraksi Golkar, PDI, kemudian Golkar, P3. Tapi sama dengan sekarang ininya apa bebannya gitu ya. Apalagi sekarang 9 fraksi ya, itu lebih. Tapi sekarang kan dimudahkan dengan IT. Jadi saya ingat betul waktu saya masih baru di Birohukum itu masuk ya, ada ibu-ibu sampai kehilangan kehidupan pribadinya, membuat salinan gitu ya, gitu. Salinan itu Pak, jadi saya kita kan nyiapin peraturan menteri, margin kanan margin kiri masih di setel itu Pak Budi, trek gitu. Bayangkan zaman dulu perancang itu ya, sampai beliau kehilangan kehidupan pribadi. Saya begitu beliau pensiun, saya ikut sedih. Karena apa? Beliau tidak sempat pacaran, tidak sempat ini kan gitu. Jadi tiap hari gitu Pak Budi, itu ya, aduh ya Allah, sedih banget. Nah sekarang jangan terjadi lagi karena kita sudah pakai IT. Ya, jangan kembali lagi seperti dulu. Kalau saya balik lagi kepala Birohukum saya dari dulu pelaksana begitu, Birohukum ya nggak ada kemajuan, gitu ya. Jadi sekarang saya bilang ya udah kita sekarang menggunakan IT, maka tadi kami menghadap Pak Dirjen Peraturan Undang-Undangan. Itu ya, jadi kira-kira semesta kita ya. Jadi ini saking banyaknya undang-undang. Jadi kalau kepala Birohukum harus hafal ini. Tapi kalau yang lain jangan usah lah, perancang nggak perlu hafal. Kalau hafal nanti malah ini. Kalau saya kan udah karena ketuaan juga Pak Budi, jadi semua undang-undang ini saya ikut bikin perubahannya, lu ngedraft, ya hafal. Tapi kalau saya suruh ngapalin sekarang datang terus ngapalin, ya nggak hafal. Itu ya. Ini bukan mau ini melihat coba mengapa keuangan negara itu demikian kompleksitasnya ya. Dan ini wajar ya. Karena kita ini kan civil law countries. Semua itu heavy-nya di perundang-undangan. Kita semua akan ditanya, Bu Adrian pasti akan nanya, Pak, dasar hukumnya apa? Itu selalu mengingatnya apa? Itu ya kan harus melihat ke refer ke pasal di mana. Udah. Ya, next. Ya, ini tadi saya sampaikan, sorry ini ICW ya. Kemudian ada jadi kita ini tadi generasi terdahulu kita, alhamdulillah sudah berhasil mengubah undang-undang perbendaraan Belanda, peninggalan Hindia Belanda dengan hukum nasional. Sementara kita masih punya PR dengan KUHP, KUH Perdata, KUHD ya. ICW tadi sudah berhasil ditransformasikan menjadi 3 undang-undang tadi. Ya, kita sebut sebagai paket undang-undang keuangan negara. Ya. Itu kita mulai waktu itu dengan perubahan parsial, penggantian ini ya. Jadi bagaimana change management kita? Karena udah kita kadung pakai ICW. ICW lebih gampang karena sekitar cuma 60 pasal gitu ya. Nah, saya hafal di luar kepala waktu itu. Bukunya juga punya ya. Nah sekarang kita dengan undang keuangan negara ya memang harus belajar lagi, harus membaca lagi. Juga dilihat paket dari ini kan ada peraturan pelaksanaannya. Next. Ya, ini tadi. Nah ini kalau kita bicara mengenai negara, ya negara itu adalah badan hukum. Ya, kita pahami bahwa pemerintah itu adalah organnya negara, DPR organ negara ya. Jadi ada cabang legislatif,
eksekutif, yudikatif. Nah inilah yang kemudian memang hak budget tuh di APBN aja di DPR, tetapi isinya itu disampaikan oleh Presiden karena Presiden yang tahu. Jadi kalau yang lain kan ada inisiatif DPR RU apa. Nah, kalau ini inisiatifnya pasti dari Presiden karena Presiden yang tahu mengenai substansinya ya. Sekarang ini ada undang-undang lagi, ada RAPBN 2023. PR lagi. Ditolong diikuti ya undang-undang APBN 2023. PR itu artinya nonton TV aja. Perlu ke DPR. Hari ini ada paripurna untuk undang-undang APBN 2003. Tapi sekarang saya diminta oleh Bu Adriana, saya bisa alasan, Pak, saya nggak bisa ikut. Dan di sana aku cuma nongkrong, dengerin jawaban pemerintah. Kan Bu Menteri baca, Presiden ini, Bu Menteri baca, DPR ini. Jadi saya nongkrong doang kan. Di sini saya bisa berinteraksi dengan Bu Fitri paling tidak. Dan Bapak Ibu sekalian ya, Pak Budi ada di sini. Ini saya udah lama banget nggak ketemu Pak Budi. Ini saya zoom terus. Kalau ada kereta api cepat, macam-macam ya dengan beliau. Jadi alhamdulillah ini satu blessing ya. Saya nggak memperkirakan akan secepat ini kita ketemu. Saya waktu itu masih berpikir, setahun lagi gitu ya. Kapan ke Kumham merasakan macet, parkir di sini sulit gitu loh. Untung pagi ini saya akan menghadap Pak Dirjen sehingga saya diberikan slot di waktu di sana. Dan saya pas nih, dipas-pasin aja. Pak Sekjen nanya kapan kita bisa menghadap Pak Dirjen Perundangan. Selasa Pak, dengan ada acara ini gitu kan. Iya kan. Jadi gitu kan. Selasa aja Pak. Jadi bisa kata itu kan. Saya siangnya kan kami ketemu jam 8, 9 ke sini. Alhamdulillah ya. Ini fungsi APBN ini apa buat negara? Jadi biasanya kan kalau di kita kan juga ada anggaran keluarga ya, meskipun nggak tertib, banyak ngutang dan gitu ya, banyak pembiayaan sekarang apalagi yang generasi 89 masih juga Gen Z ya, Gen apa itu Pak? Kalau 89, Gen Y ya? Iya kan masih itu online shopping, titik sepatu, jas, gitu ya. Kalau saya kan nggak punya luxury kayak gitu. Kalau mau pergi ke mall harus ada pengawal. Istri saya maksudnya. Terus saya ini cocok nggak ini baju? Nggak cocok, kalau saya pengen. Nah, itu kan itu masih bedanya dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak kan bisa meskipun nulis sih, udah pesan online, nah kan gitu kan. Beda ini zaman dulu sama sekarang. Nah ini otorisasi ya. Dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja. Sorry ini sambil guyon ya, biar kita cair ya. Karena ini topik yang sangat berat ya. Kalau diomongin oleh anggota DPR kayaknya serius banget mereka. Padahal ya gini-gini aja. Perencanaan ya, dia bagi forecasting kita, manajemen dalam kegiatan ya. Makanya mengapa? Jadi saya sampaikan bahwa undang-undang APBN itu ditetapkan dalam satu undang-undang ya. Nah kemudian pengawasan ya. Setiap pemerintah agar nanti ada fungsi controlling ya. Kemudian alokasi. Ingat ya kalau APBN itu kan angka-angka. Dia nanti pelaksana APBN dengan perpresnya. Jadi alokasi. Undang-undang APBN itu pada dasarnya undang-undang alokasi pada dasarnya ya. Tapi sekarang kan sudah banyak juga ada regulasinya. Tapi itu kebutuhan. Karena untuk mengubah proses legislasi di Indonesia itu mahal. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu sekalian sering ke DPR akan merasakan yang saya maksud mahal itu apa. Ya. Tapi ini sebagai realita kita bersama aja dan ini merupakan pembelajaran buat Indonesia. Ya. Distribusi ya, kebijakan negara memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Stabilisasi, ya ingat ya, kita ada subsidi ya yang sekarang lagi rame ya. Gitu. Jadi bagaimana negara ya? Coba kalau kita real ini ya, Indonesia itu kan kurang apa? Harga BBM sudah disubsidi, listrik disubsidi. Jadi sebenarnya melekat pada diri Bapak Ibu sekalian ini adalah uang negara. Kalau kita biarkan dia keekonomian ya, itu bisa kayak Jerman. Jerman itu kan ya, biarkan aja nggak ada subsidi ke mereka, asumsi negara kaya. Tapi tolong coba dilihat di berbagai YouTube atau di ini ya, kan ada semenjak Ukraine diserang oleh Rusia ya, itu kan ada. Dia dua negara itu adalah pemasok energi di Eropa ya, minyaknya oke, pangan juga oke. Nah itulah mengakibatkan ini. Kalau Indonesia kan telur gitu ya, subsidi kan gitu. Tidak kayak di sana ya, biarkan ini ya. Banyak makanya di Jerman orang komplain, piye kehidupan
Kalau gitu orang-orang Jerman yang punya istri Jerman tuh banyak yang di YouTube itu kan yang kembali ke Jawa. Nah, misalnya kan Tulungagung gitu ya. Ya lebih murah di sana makan pecel aja 3.000 ya. Coba di Jerman, Pak Budi. You can imagine, Pak. Eropa sekarang ini. Nah, ini memang sebenarnya udah terasa di kita, tapi kita kan selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat ya. Ada impact dari perang global itu. Tapi kalau rakyat dibiarkan itu, nggak dikasih APBN sehingga kita disubsidi ya, pada diri kita melakukan subsidi BBM, misalnya gitu ya, nanti jerit kita ya. Ada ini ya, memang kita ini kadang-kadang mungkin strakomnya, strategi komunikasinya kurang mendalam, sehingga orang merasa, ya saya berhak dong, kebut-kebutan kesana kesini pakai pertalite, pakai, ini saya yakin berapa pakai motor nih, semua pakai motor jangan-jangan, ya kan, disubsidi nih, ya kan, oke merasa, kenyamanan saya pakai motor, saya terus pindah ke busway, sorry ya, saya bisa keringetan, nah kayak gitu-gitu ya, ini kayak gitu, padahal manjanya subsidi, padahal inilah uang negara kepada kita, tapi kita nggak kerasa. Kita pikir, apa sih kita perlu harus ngutang juga? Ya coba saya akan cek salah satu nih, kepatuhan pajaknya. Coba, ya itu. Kalau coba Norwegia, kita lihat ya, negara kesejahteraan welfare state. Lihat komponen pajaknya, berapa persen mereka ditarik pajak, berapa mereka yang berkontribut dan nggak ngeluh. Ya kalau kita segitu aja, kita udah minta, iya sih, kan gini-gini ya. Inilah mungkin ini untuk lebih, kalau kita melihat satu negara, itu harus kita lihat keseluruhan termasuk APBN-nya ya, bagaimana dia melakukan penerimaannya. Nah itu tadi ya, jadi APBN itu substansi pengaturan mengenai pendapatan, pagu belanja, pembiayaan. Apalagi tadi fungsinya bagi legal drafter ya, sebagai pengaturan recurring ya, kemudian mengisi kosongan pengaturan, filling the gap, tadi yang saya sampaikan, proses legislasi Indonesia itu mahal. Kalau kita butuh pengaturan mendadak, beberapa masuk di Undang-Undang APBN. Dan itu sudah dipahami bersama DPR, karena ini kan hak budget ada di DPR. Ya. Jadi negara nih, jangan dianggap DPR, pemerintah, legislatif, eksekutif ya. Ini negara. Nah substansi pengaturan APBN itu dimulai sejak tahun APBN 2006 sampai dengan sekarang. Jadi saya mohon engagement dari Bapak Ibu sekalian nanti, mengapa kok APBN diberikan juga ada recurring di situ? Iya, karena ya, proses legislasi mahal. Ini Bu Fitri mungkin bisa jelasin mahalnya tuh apa. Ya. Jadi kalau kita dengan DPR ya itu nanti kan ya kita itu kan namanya undang-undang itu proses politik. Naif betul kalau para perancang ini nggak tahu proses politik ya. Saya nggak tahu Pak. Saya kan orang lugu kan gitu kan ya. Itu jangan sampai begitu. Inilah kita ya. Jadi saya tuh semenjak pertama kali masuk Biro Hukum, nongkrongnya juga dulu ada namanya Komisi APBN, Komisi 9 di sana. Disuruh-suruh beli gorengan, bukan maksudnya ngetek gitu ya. Gitu ya. Kalau anggap juga ya, beli gorengan keluar. Karena udah nggak ada OB-nya malam hari kan. Kemudian ada yang lain main golf, sebagai Biro Hukum dia terus di situ kan gitu. Nanti begitu rapat ya kita mulai, ya kita dimarahi. Mana nih, rapat semalam belum diubah. Nah, kadang-kadang ada ngantuknya juga kan. Itu ya. Ini bukan curhat, ini dinamika aja nih kita harus jalani. Karena ini kan profesi yang sudah kita pilih dengan segala implikasinya. Nah ini pengalaman saya selama 30 tahun ya, dalam kayak ginian ya. Itulah, diomelin di ini, kita harus sabar. Nah kan gitu. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar. Gitu ya. Gitu, next. Nah ini kira-kira ya kerangka regulasi ya. Kita sangat memahami ya Undang-Undang 23 dengan Undang perubahan keempat 23C ya. Itu turunannya Undang-Undang 17. Kemudian APBN ini kan tahunan, annually mandatory regulation ya. Kemudian ini juga Presiden ini adalah pasal 4 Undang-Undang Dasar 45 ya. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara ya. Di undang-undang di pasal 6 undang-undang dijelaskan kembali ya. Kemudian ada Menteri Keuangan ya, kemudian Menteri Pimpinan Lembaga, kemudian di sini ada selaku pengelola fiskal ya, ini didelegasikan dan diserahkan ininya turunannya kepada ini ya, Menteri Keuangan, Menteri Pimpinan Lembaga gitu ya. Nah ini kemudian ada pengaturan terkait perencanaan penganggaran, ada PP 90. Monggo nggak apa-apa nanti dilihat baca-baca aja. Nah kalau ini baca, nggak nonton TV ya. Kalau tadi pengurusan yang nonton TV YouTube dan channel-channel lainnya ya, podcast boleh. Tapi kalau yang ini harus dibuka, ya.
Nah, selaku BUN tadi, Bendahara Umum Negara ya, itu adalah menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran. Dia sebenarnya juga melaksanakan fungsi negara ya kan, Bendahara Umum Negara, dia bendaharanya. Ya tadi nanti Undang-Undang APBN tadi adalah implementasi dari tahun ke tahun. Next. Ya, ya. Ini kalau kita lihat asasnya ya. Jadi ini yang tadi mengapa Bu Adriana tadi memberikan tekanan ya. Mengapa kita harus mempelajari atau menspesifik ya? Kami kan juga harus memahami ini, yaitu keuangan negara itu harus tertib ya, taat pada peraturan undang-undangan ini sebagai konsekuensi sebagai civil law countries ya, efisien, ekonomis. Maka tadi Pak Sekjen datang ke Pak Dirjen, yuk kita bareng-bareng bikin aplikasi yang tidak hanya masing-masing kementerian lembaga, tapi yuk bareng-bareng. Pak Budi kalau Bapak berkenan juga gabung gitu Pak, nggak apa-apa, kita langsung aja. Jadi penyusunan peraturan undangan secara elektronik tadi ya, ini untuk mencegah tadi ketidakefisienan, ketidakefektifan. Kayaknya ada yang punya ilmu ganggu nih, mati-mati melulu ya. Tolong ya yang seguru ilmu jangan ganggu. Ini ya, jadi memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. APBN, kemudian juga ada mekanisme perubahannya ya. Bapak Ibu sekalian kan sering mengikuti ya. Dan pertanggungjawaban, kemarin kita baru di rapat Panja itu tadi pelaksanaan APBN tahun 2022. Kemarin saya dan mendampingi Pak Sekjen sebagai ini Panja peraturan undang-undangan. Nanti siang ada rapat kerja setelah dari masing-masing Panja ya. Jadi ini memang pertanggungjawaban siklus APBN itu dimulai dari Januari ke Januari juga. Terus nanti ya. Next. Nah ini pelibatan masyarakat, ada musrenbang, macam-macam ya. Nah ini yang perlu dilihat kita bersama ya. Dan juga nanti tolong juga ikut membantu. Jadi kalau ada undang-undang yang saya harus ada mandatory spending, harus di APBN, di undang-undang ditulis, pokoknya 20% harus pendidikan. Nah nanti tolong ikut dijelaskan. Lah piye? Kan mestinya prioritinya. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian dari masing-masing KL, misalnya menterinya, udah kasih patok aja anggaran bidang keolahragaan 20%. Coba Bapak Ibu bayangkan, pendidikan 20%, kesehatan 5%, ini lah lebih dari 10% nantinya. Nah itu ya. Jadi makanya karena kita punya namanya fiscal rule ya, defisit maksimal 3%, kecuali kemarin ketika kita krisis, ketika kita ada pandemi. Kemudian outstanding utang terhadap PDB 60% PDB. Nah ini harus kita jaga fiscal rule itu ya. Jadi kalau kita mandatory spending ini udah terlanjur nggak apa-apa, dan itu juga penting ya, pendidikan dan kesehatan. Tapi yang lainnya ya jangan ikut-ikutan. Nanti wah udah Pak, taruh di undang-undang kita aja. Mandatory spending olahraga 20%. Nanti kalau semua undang-undang ngatur itu 20 jadi saya mohon nanti dukungan dari Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin iya undang-undang sendiri kan Bu Fitri ya. Terus piye nanti Bapak Ibu ketika BBM subsidi nggak ada dan nggak bisa pakai motor, terus bilang gimana sih Indonesia ini pakai motor aja sulit kan gitu ya. Itulah, jadi inilah, jadi tolong nanti ini ya. Jadi ini kira complexity ya, ini karena ini para perancang ya buat ini kita harapkan kita satu jiwa, ini salam satu jiwa nih. Jadi saya harapkan nanti ketika kita membahas undang-undang masing-masing ya Bapak Ibu membela kita. Bener tuh kata Pak Arief tuh, jangan pernah ada makasih Bu, jangan pernah ada mandatory spending lagi, udahlah cukup dua ini aja gitu ya. Nah itu tadi ya. Kemudian tadi defisit tadi sudah dipatok 3%, ini demi governance ya. Defisit tidak boleh lebih. Kemudian utang terhadap PDB 60%. Kemudian juga tadi ruang fiskal terbatas Bapak ya, ini sudah ada undang-undang HPP juga, harmonisasi peraturan perpajakan. Tadi yang saya bilang bahwa proses legislasi mahal, makanya kita ingin mengubah beberapa undang-undang dalam satu undang-undang, yaitu harmonisasi peraturan perpajakan Pak Budi. Jadi
memang itulah ya, nanti mungkin Bapak Ibu sekalian omnibus ini dia menjadi omnibus atau omnibus ini bisa menjadi modus bagi kita untuk ini ya. Kemudian harga ini ya, lifting minyak cenderung menurun ya. Nanti ini kan kita udah pernah sadar betul ya, dulu kita anggota OPEC. Zaman saya ini dulu kita selalu didengung-dengungkan Indonesia kaya. Ya, Indonesia itu. Nah, ini mindset yang agak berbahaya nih. Jadi Bapak Ibu sekalian bilang, ya nggak kaya. Kita kan butuh pengelolaan, butuh ini, butuh produksi, butuh itu, nggak tiba-tiba tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu kan utopianya Cost Plus ya. Jadi nggak begitu, kan butuh pengelolaan, butuh investasi orang dari luar untuk ini kita, SDM kita dibenahi ya, gitu. Nah tadi mandatory spending ya, ini udah keterlanjuran Pak Budi, nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu sekalian jangan terus nambah-nambah lagi ya. Jadi KL semua kalian hadir kan nih? Iya, nanti olahraga nanti dari Ibu yang kesana mana nih? Ya, Kemhan tambah, anggaran Kemhan 30%. Nanti di Gunggung, di Sumlah, di Summary, ya lebih dari 100%. Terus piye? Ruang fiskalnya di mana? Padahal kita punya fiscal rule tadi, defisit tidak boleh 3%, outstanding utang nggak boleh ini. Sementara Bapak Ibu sekalian kalau saya cek nih, coba SPT-nya tertib semua ya. Ya itu tolong ini jadi kalau kita ngomentari negara harus tertib dulu SPT-nya. Norwegia bisa maju gitu gimana sih? Kok negara welfare state? Ya kan selalu gitu ya. Prof Jimmy juga selalu bilang gitu. Iya welfare state kan mereka pajaknya hampir berapa persen dari penghasilan. Lah kita zakat aja masih ogah-ogahan begitu, lihat ya kan. Tolonglah ya, jadi dalam konteks kenegaraan kita sama-sama saya mengharapkan engagement dari Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini efisiensi belanja Perjadin ya. Sekarang nih alhamdulillah kita hybrid ya, selain yang di sini juga yang di sana. Ya juga rapat, kita kan selalu kayak rapat itu kayak tambahan penghasilan. SPBD keluar kantor, Pak, ya 3 minggu Pak saya nggak keluar kota nih gimana jatah saya loh. Padahal kan itu pekerjaan ya. Terus udah berapa bulan kita nggak rapat di hotel Pak, nih gatel-gatel saya nih udah mulai ini kan kayak gitu ya. Jadi itulah efisiensi ke depan ya, kalau bisa di kantor aja. Pak Budi selalu undang saya di kantor. Gedung gitu kan itu tadi ini ya. Kemudian perencanaan belanja ya. Ini belanja produktif masih berjalan gitu ya. Kemudian belanja masih menumpuk pada, nah ini ujungnya triwulan ketiga dan keempat. Perencanaan belanja produktif masih kurang. Ya kira-kira itu ya. Ini kompleksiti dari seluruh penyusunan APBN kita. Next. Nah tadi ya. Tadi kan saya sampaikan ya. Presiden itu di ultimate pengelola kepala pemerintahan. Ya. Nah, kemudian sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan untuk membantu presiden itu, ini muncul pengelolaan keuangan negara. Sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam ini ya kan, dikuasakan serta kepada Menteri yang ini KL ya, itu ya. Ini ada penegasan di Undang-Undang Keuangan Negara. Next. Ya, tadi istilah-istilahnya ini. Chief Financial Officer ya, CFO. Kemudian Menteri Pimpinan itu adalah COO ya. Nah tadi ada mekanisme check and balance, makanya ketika ada WTP, WDP ya itu kan pasti Menteri Keuangan mencoba untuk ikut supaya ada kementerian kemarin tahun lalu misalnya Kementerian Sosial gitu ya, datang diberikan coaching gitu ya. Ya pada dasarnya karena memang nanti CFO-nya itu di ultimate adalah Menteri Keuangan. Ya kalau ada anak yang tidak tertib menggunakan uang sekolahnya, uang SPP dulu, ini pasti ada di beberapa di sini, uang SPP dibelanjakan beli sepatu, kan gitu Pak. Nah ini yang contoh mengapa mungkin kemudian ada wajar dengan pengecualian misalnya. Kan akhir tahun kan, loh SPP-nya kok merah, banyak yang nggak dibayar. Nah inilah kemudian melakukan tadi semacam monitoring dan juga coaching ya agar laporan keuangan pertanggungjawaban lebih efisien. Istilahnya adalah upaya peningkatan profesionalisme ya dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Next. Nah ini ya tadi termasuk kita kalau di Undang-Undang Perjanjian Internasional itu kan yang melakukan perjanjian internasional itu atas nama negara adalah Menteri Luar Negeri. Di sini ada
Menteri Keuangan itu khusus untuk melakukan perencanaan di bidang keuangan. Itu sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan. Ya, di samping tadi mengenai kebijakan kerangka makro, APBN tadi, dokumen pelaksanaan anggaran, mungkin DIPA macam-macam ya, Bapak Ibu sekalian yang juga dulu pernah menjadi pejabat keuangan ya. Kemudian fungsi bendahara umum, laporan ya. Kita sudah mulai simplifikasi kalau kita memberikan bantuan kepada misalnya dulu kan kita ada bantuan kepada penyuluh agama gitu ya. Nah itu kita simplify, jangan sampai penyuluh agama Buddha sibuk bikin laporan, siar agamanya terbengkalai kan gitu, kasihan juga kan, makanya kita simplify. Jadi dibantu dan disimplifikasi ya. Tugas-tugas di bidang undang-undang boleh ketentuan undang-undang lain. Next. Nah ini BUN ya. Selaku BUN itu adalah menetapkan kebijakan pedoman. Jadi dia meregulate, dia sebagai bendahara ya memberikan dia peraturan Menteri Keuangan tadi pada dasarnya atau PP yang diinisiasi Menteri Keuangan itu pada dasarnya fungsi dia sebagai bendahara umum. Dan dia meregulate kementerian lain ya tadi ya, atau ya seluruh komponen pemerintah ya. Dia mengesahkan dokumen pelaksanaan, melakukan pengendalian, penerimaan kas ya, menunjuk bank, melangsungkan mengatur ya, menyimpan uangnya ini kira-kira ini ya. Next, bisa dibaca nanti di Undang-Undang Keuangan Negara. Nah ini sebenarnya ini saya pengen banget cerita ini, tapi nanti Bu Fitri saya kasihan beliau nanti nunggunya. Lama banget nanti. Masih, kan masih udah lewat kan? 5 menit lagi ya nih. Jadi ada PP 90 ya, ini lagi sedang di ini, kita akan membuat sinergi. Next, coba isinya sedikit aja. Ini contoh aja ya. Penyusunan alokasi anggaran dari KL, pagu definitif ya, pemerintah, RUAPBN ini saya meregulat mengenai hal ini ya. Jadi ada ini sebenarnya kan tadi sampaikan bahwa kita itu efisiensi profesional ya. Ini semesta ini siklus ya. Jadi ini akan disempurnakan sehingga nanti tidak hanya alokasi anggaran tapi semua komponen itu jadi satu ya. Ini sekarang sedang di Kementerian Hukum dan HAM sedang harmonisasi. Kira-kira itu Bu Adriana ya, ini saya khawatir Bu Fitri terganggu ininya. Nanti mungkin banyak diskusi dan kalau memang nggak harus diskusi di sini, ya di momen-momen lainnya kan, atau datang ke kantor saya Pak Budi, tapi saya bawa oleh-oleh ya, jangan datang aja. Jadi datang aja silakan ngobrol gitu ya, gitu. Kira-kira itu Bu Adriana, Bapak sekalian, Pak Budi dan tim semuanya.